Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ikhwanana ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dan mari kita curahkan segenap daya dan upaya kita untuk melaksanakannya. Dan yakinlah bahwa daya dan upaya yang kita kerahkan semua tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Allah berfirman, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, memperhatikan agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Allah akan memperhatikan kalian. Allah pula akan meneguhkan pijakan kalian. Hadirin rahimakumullah, kita manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi zahir, berwujud fisik dan jasad kita. Dimensi yang kedua adalah dimensi batin, berwujud hati dan ruh kita. Keduanya sama-sama menyatu dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, sebagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota zahir kita dengan gizi, dengan makan, dengan minum, dengan vitamin dan lain sebagainya, maka seharusnya kita juga harus memenuhi asupan dan kebutuhan-kebutuhan anggota batin kita dengan zikir kepada Allah, dengan ilmu syariat dan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Begitu juga saat kita peduli dan saat kita panik ketika anggota zahir kita sakit, dengan cara mencari obat ke apotek ataupun ke dokter, kita pun seharusnya lebih peduli dan lebih panik saat hati dan rohani kita dipenuhi dengan berbagai macam penyakit. Kenapa demikian? Karena secara prosentase syariat, hati yang sakit, ruh yang sakit itu lebih berbahaya daripada anggota zahir yang sakit. Sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ala
wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kamu sekalian terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, ketika segumpal daging itu baik, maka baik pula lah seluruh anggota tubuh kalian. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, akan tetapi ketika segumpal daging itu jelek, maka jelek pula lah seluruh anggota tubuh kalian. Ala wahya al-qalbu, segumpal daging yang menjadi penentu baik dan buruknya tingkah laku kita tak lain adalah hati kita. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita. Kita obati hati kita agar menjadi hati yang baik, sehingga baik pula lah tingkah laku kita dan baik pula lah anggota zahir kita. Hadirin rahimakumullah, para ulama memberikan resep kepada kita semua bagaimana caranya mengobati hati, bagaimana caranya memperbaiki hati. Beberapa resep yang disampaikan oleh para ulama sudah sering kita dengar melalui pujian-pujian di masjid, melalui pujian-pujian di langgar, atau bahkan sering kita dengar melalui lagu-lagu religius, yaitu adalah sering-seringlah membaca Al-Quran dengan maknanya, sering-seringlah qiyamul lail, bangun malam beribadah kepada Allah, sering-seringlah berkumpul dengan orang alim dan orang soleh, sering-seringlah berpuasa, dan sering-seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di antara beberapa resep yang disampaikan oleh para ulama, ada satu resep yang merupakan resep paling pokok dan paling penting dalam mengobati hati dan memperbaiki hati, yaitu adalah aklul halal. Harus mengkonsumsi makanan yang halal, harus mengkonsumsi minuman yang halal. Ini adalah resep paling penting dan paling pokok dalam mengobati hati dan memperbaiki hati. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan akilul haram, orang yang makanannya makanan haram, minumannya hasil dari kerjaan yang haram, tak mungkin bagi dia akan sering membaca Al-Quran dengan maknanya, tak mungkin bagi dia akan sering qiyamul lail, bangun malam beribadah kepada Allah, tak mungkin pula bagi dia akan sering berkumpul dengan orang alim dan orang soleh, dan tak mungkin pula bagi dia akan sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih parah lagi para hadirin, akilul haram, orang yang makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, la yuqbalu amalun lahu, amal ibadahnya tak mungkin diterima oleh Allah. Wala yurfa'u du'aun lahu, doanya tak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya akan menerima amal ibadahnya orang-orang yang takwa. Allah hanya akan mengabulkan doa-doanya orang yang takwa. Wakilul haram, sementara orang-orang yang makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, wal mustarsilu bisyubhat, dan orang-orang yang makanannya masih belum jelas halal haramnya, laisa bimuttaqin, mereka bukan termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah, hingga amal ibadahnya tak mungkin diterima oleh Allah, doanya pun tak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam satu riwayat disampaikan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar satu ketika beliau berkata kepada gulamnya, ya gulam, hal indaka syai'un, apakah kamu punya makanan? Sang gulam pun berkata, na'am ya sayyidi, indi qat'atu lahmin, ya wahai Sayyidina Abu Bakar, saya punya sepotong daging, berikan kepadaku, akan saya makan, kata Sayyidina Abu Bakar. Dimakanlah oleh beliau. Selesai dimakan, sang gulam pun berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya sayyidi, wahai Sayyidina Abu Bakar,
tumben anda ini tidak seperti biasanya. Biasanya kalau anda diberi makanan oleh seseorang, anda tidak langsung memakannya sebelum anda tanya dari mana makanan itu. Tapi sekarang anda kok langsung memakannya, ada apa ini? Sayyidina Abu Bakar pun berkata, kuntu ja'ian. Iya, saya sangat kelaparan hingga saya lupa mau nanya dari mana makanan tersebut. Wa min aina hiya, kalau boleh tahu dari mana makanan itu. Sang ulam pun berkata, saya tadi jalan-jalan kebetulan bertemu dengan kaum-kaum jahiliyah yang lagi mengadakan walimatun nikah. Saya dikasih makanan itu dan saya kasihkan kepada engkau. Mendengar penjelasan itu para hadirin, qama Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar langsung berdiri dan tak henti-hentinya beliau berusaha memuntahkan makanan yang telah beliau makan, hingga akhirnya dari mulut beliau keluar yang namanya darah. Sang ulam pun berkata, ya Sayyidi, wahai Sayyidina Abu Bakar, apa yang anda lakukan ini? Apa maksudnya anda ini? Hingga dari mulut anda keluar yang namanya darah. Sayyidina Abu Bakar pun berkata, ya ulam, wahai ulam, andaikan makanan yang saya makan itu tidak bisa keluar dari dalam perutku, tidak bisa keluar dari dalam tubuhku, kecuali dengan aku harus mencabut nyawaku, akan saya lakukan itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu lahmin, setiap daging, nasha'a min suhtin, yang tumbuh dari makanan yang haram, tumbuh dari minuman yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas untuk dia tempati. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar berusaha dengan sekuat tenaga beliau ingin memuntahkan makanan yang belum jelas halal haramnya, karena beliau khawatir makanan itu akan menjadi penyebab beliau akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari mengkonsumsi makanan yang haram, dari mengkonsumsi minuman yang haram, dan mudah-mudahan Allah jadikan hati kita semua hati yang baik, sehingga baik pula lah tingkah laku kita dan baik pula lah seluruh anggota zahir kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhurul fawahisha ma dhahara minha ma batan wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبهم من أهواله يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أعز وأجل.